Gajruk lagi, lalu pacarnya orang mukul-mukul, makin indah. Karena apa? Karena ada ridho, karena ada mahabbah, kecintaan, jadilah timbul keridhaan. Coba kalau sama mertua, maaf, hanya Nabi Adam yang tidak punya masalah sama mertua. Kalau 75% namanya dzan, 25% namanya wahab. Yakin, bulatkan tekad kita, bulatkan semangat kita, uncapkan semangat kita, yakin untuk melakukan sesuatu. Karena kalau manusia tidak punya keyakinan, jangankan dalam pekerjaan, makan aja nggak mau. Mau makan ini takut itu, mau makan ini takut ini. Kayak orang sekarang aja, dia takut corona tapi jadi mati gara-gara diam di kamar sendirian. Mau ke sana takut begitu, mau ke sini takut begini, mau itu takut, mau ini takut, akhirnya lemahlah sistem imun. Makanya ada juga para kiai mengatakan bahwa kalau kita berani, corona takut, karena sistem kita, imun kita naik. Baik, amanu, kuat iman. Cukupkan dengan keyakinan? Tidak. Cukupkan dengan kuat iman? Tidak. Wa amilus shalihat. Lakukan sesuai tugas pokok dan fungsi. Setelah kita meyakini, lalu kita melakukan sesuai dengan kapasitas, kapabilitas. Lakukanlah amilus shalihat. Apa itu amilus shalihat? Pekerjaan yang baik. Baik menurut siapa? Menurut Allah. Bukan baik menurut manusia, tapi baik menurut Allah. Jadi bagaimana caranya semua pekerjaan itu jadi baik menurut Allah? Maka carilah cara bagaimana caranya supaya Allah ridho kepada semua pekerjaan kita. Lalu untuk sampai ridho itu harus dengan apa? Harus dengan mahabbah. Hanya satu cara manusia mendapatkan ridho dari Allah, hanya dengan mahabbah, kecintaan. Bayangkan zaman dulu waktu kita pacaran, saya nggak dulu amat Pak. Saya sekarang umur 40 tahun ini, pasnya bulan April. Sudah tua ya. Iya, sudah agak putih-putih jenggotnya. Apa itu? Waktu sama pacar dulu, naik motor ojok itu apa ya? Udah 70. Di Sukawi disebutnya Astuti, Astria 73. Naik motor onyo sama pacar. Padahal kan tahu sendiri udah 70 tuh digas, gigi 1 segitu, gigi 2 segitu, gigi 3 segitu. Gak lari, gak diem. Gajruk lagi, lalu pacarnya orang mukul-mukul, makin indah. Karena apa? Karena ada ridho, karena ada mahabbah, kecintaan, jadilah timbul keridhaan. Coba kalau sama mertua, maaf, hanya Nabi Adam yang tidak punya masalah sama mertua. Karena nggak punya mertua. Sama mertua naik motor, gujruk kena lubang. Lalu mertua marah, nggak dicubit, cuma dipegang kepala dikit. Yang benar dong bawa motornya. Sambil nengok, tenang aja tuh Pak, nggak perlu sampai ke kepala begitu. Wah, itu begitu, ngamuk. Karena apa? Karena tidak ada ridho. Karena apa? Karena tidak ada dasar di mahabbah. Maka do everything with love. Without that wrong, you can enjoy that. Lakukan segala sesuatu itu dengan cinta. Melakukan dengan cinta itu indah. Saya lagi seneng-senengnya off-road. Padahal kebalik ke Dumleng. Bukan marah-marah, tapi malah ketawa. Ditanya sama teman, jadi ngapain Ji? Jemur kardan. Ngerti nggak jemur kardan? Mobil saya kebalik, jadi kardannya di atas. Tapi karena asik, jemur kardan. Bukannya malah panik, malah dipotong.
semakin sulit, semakin indah. Semakin penuh lumpur, semakin indah. Karena apa? Karena cinta. Maka lakukanlah ibadah itu dengan cinta, supaya kita melakukannya menjadi amilus salihah. Makan jadi amal soleh, minum jadi amal soleh, tidur jadi amal soleh. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah berikan cobaan apapun, ya kayak tadi dicubit sama pacarnya. Sekarang kan dikasih miskin sedikit, wah ngamuk-ngamuk. Wah, ya Allah, engkau tidak adil kepadaku. Kata Allah, kok gitu amat? Katanya cinta, dicubit sedikit ngamuk. Ini hanya cubitan. Kalaupun hari ini Indonesia sedang dalam kondisi berduka, saudara-saudara kita di Majene, saudara-saudara kita yang ada di Banjar Masin, saudara-saudara kita yang ada di Sukabumi juga ada yang kena longsor. Di daerah-daerah kita juga banyak yang terkena. Ini bukan hukum, ini hanya cubitan kecintaan dari Allah kepada kita, supaya kita tidak memalingkan wajah. Amilus sholihat, melakukan dengan cinta, maka semua pekerjaan jadi baik, jadi indah, dan akan berakhir indah, mendapatkan keindahan. Satu yakin, dua amilus sholihat, lakukan sesuai tupoksinya. Wa tawasau bil haqq. Manusia itu kadang ada lupanya. Maka tugas manusia dengan manusia sebagai animalis sosialate, sebagai makhluk sosial adalah saling mengingatkan. Kalau kita diingatkan, sama dengan kita bercermin. Cermin itu adalah sesuatu yang mengingatkan kita. Pakai peci bengkok, tuh gue ada teringali. Pas ketemu cermin, oh apa tuh kok bengkok? Peci belok, ibu-ibu lipstiknya naik sedikit jadi kayak kumis. Kalau nggak ketemu apa itu? Cermin, nggak mungkin jadi benar. Waktu saya ngisi di RCTI, bukan ngisi ceramah di TV-nya, saya nggak boleh sama almarhum bapak. Ngisi di belakang untuk para karyawannya. Saya nyari Om Rudi, tukang masak itu. Kan itu ikhwan. Saya nyari Om, saya mau minta makanan. Biasa kan suka ada sisa. Maklumlah saya. Nah, kalau kata teman-teman angkatan laut, piranha. Apa aja dimakan. Pas masuk ke dalam, ternyata beliau lagi di ruang untuk dandan itu. Apa namanya itu? Ruang apa itu? Ruang pria. Yang saya kagetnya itu sekelilingnya itu kaca semua. Depan cermin, belakang cermin, atas cermin, bawah cermin. Saya kalau pakai celana kan ini malu Pak, nggak pernah pakai celana panjang. Masuk ke dalam sambil dipegangin. Kenapa dipegangin? Takut kelihatan ini saya di bawah. Ini ngapain juga sih kacanya kok penuh? Katanya apa? Supaya sempurna, meminimalis kesalahan. Kita sebagai manusia harusnya banyak bercermin. Banyak bercermin, diri kita sendiri kita bercermin. Oh, ada orang memperbaiki begitu, ada orang yang kesalahan, ada orang yang benar. Kalau kita lagi benar, jadilah cermin orang lain. Kalau kita lagi salah, kita bercermin kepada orang lain. Maka hidup itu saling memberi cermin. Maka belajar tasawuf itu adalah belajar merubah jendela menjadi cermin. Jendela kan buat ngeliatin orang, kalau cermin untuk melihat diri sendiri. Kami ini orang-orang yang sedang belajar bercermin. Ya, mudah-mudahan pas ketemu Allah nggak terlalu jelek Pak mukanya. Iya. Kalau nggak pernah bercermin kan nggak sadar Pak, ada mehong di sini, hitam nggak sadar. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu jelek. Nah, bagaimana caranya? Yuk, mari sesama manusia kita saling mengingatkan. Jangan pernah marah kalau diingatkan orang lain. Ini kadang-kadang suka marah. Saya kiai dikasih tahu sama masyarakat yang bacaannya ini jelek, kan langsung berdalil. Jangan, kok tidak berjamaah subuh, tidur aja. Siaran masyarakat kasih tahu. Kita keluar dari naumul alim khairu min ibadatil jahil. Tidurnya orang berilmu lebih hebat dari ibadahnya orang bodoh. Ayo, 1000 kali kamu ibadah kalah
sama tidurnya saya. Akhirnya bebas lah kita tidur. Ujung-ujungnya ya itu sholat duhanya pakai spion terus. Jadi sholat subuhnya kesiangan. Gara-gara dalil. Itu karena orang begitu nggak mau bercermin. Yuk kita saling bercermin. Bercerminlah kepada manusia. Kalau sudah habis manusia kita pakai cermin, bercerminlah kepada langit, kepada bumi, kepada air, kepada seluruh tumbuhan, sehingga seluruh perkara menjadi guru kita. Semakin banyak cerminnya, semakin sempurna cantiknya. Terus yang terakhir, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Saya pakai manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah katakan aku ciptakan manusia itu lemah. Ada aja kesalahan. Wa tawasau bis-sabr. Bersabarlah. Saling berwasiat dalam kesabaran. Kalaupun orang menemui kesalahan, bersabarlah. Karena apa? Karena dia akan menemui kebaikan. Jadi kesalahan adalah awal pada kebaikan. Makanya kalau belajar tarekat kan ada salah. Tidak ada itu dalam belajar tasawuf, belajar kebersihan hati itu yang salah. Tidak ada yang salah, yang ada belum bertemu dengan orang benar. Tidak ada yang benar, yang ada sedang belajar menjadi benar. Jadi bukan salah, dia belum baik. Jadi dalam tarekat itu kalau melihat orang yang salah ya belum baik. Kenapa dia belum baik? Karena kita belum bisa memberi cahaya kepada dia. Jadi yang salah justru bukan dia, kita lah yang salah. Sehingga tadi dibacakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saya pikir kunci an-nasr ini adalah kunci kesuksesan kita. Amin. Satu, buat perkuat keimanan ataupun yakinlah pada sesuatu. Yang kedua, lakukan sesuai dengan perintah Allah atau lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Yang ketiga, mau saling mengingatkan. Yang keempat, mau saling menyabarkan kepada setiap orang, sehingga perjalanan kita menuju Allah menjadi genah, berenah, tumanina, menjadi hidup tenang, jasad tenang, hati tenang, sehingga menjadi manusia yang canggih berbagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf kalau bahasanya kurang berkenan. Maklum kiai kampung pindah ke kota, iya nyasar kan Pak, sudah pakai Google Map masih nyasar juga. Akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu juga. Saya mohon juga Bapak As bisa datang ke Sukabumi sekali-kali, ditemani oleh kawan-kawan. Terima kasih juga kepada Pak Imam, Pak Kepala Imam, Pak Maya Suyadi, Pak Kusumo, dan kawan-kawan yang lain yang sudah sudi kiranya menjinjing kami, mencungit kami orang yang bodoh, yang hina ini dari kampung Baurisung bisa sampai ke kota ikut berceramah di rumah beliau. Jenderal kalau di Sunda mah pokoknya bintang jenderal aja gitu Pak. Nggak tahu itu brigjen, letjen, laksamana muda, laksamana madya, nggak mengerti. Yang penting jenderal aja kalau berjindah. Bapak jenderal nanti mau ke kampung kami, ke Sukabumi, untuk memberi pengarahan kepada 2.400 santri kami, supaya lebih menjadi manusia yang sempurna. Karena alhamdulillah ini alumni siapa aja nih, alumni Pondok Hendi, Lukman, KPI, Jamal, Abdullah, Aris, ini alumni semua. Cuman kebetulan satu liting sama saya Pak. Jadi ini zaman kami masih jahiliyah sama. Sekarang sudah tersesat di jalan yang benar juga alhamdulillah masih benar. Alhamdulillah karena kami menerapkan sistem militer di pondok kami, sehingga walaupun kami santri tapi kami dibiasakan dengan sikap sempurna dan sebagainya. Jadi kalau berkenan Bapak beserta para perwira yang lainnya ada waktu berkenan silakan datang ke pondok kami untuk memberi ilmu kepada anak-anak santri, adik-adik kami. Mudah-mudahan acara ini memberikan kita keberkahan, terutama kepada al-mukarram Bapak As di sini supaya beliau terus berkarir. Amin. Mudah-mudahan bisa jadi kasar Pak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kan bisa saya dipoto sama Bapak kali. Terima kasih. Ana uridu an taturid wallahu yaf'alu ma yurid.
Dan juga kami nanti agak sedikit oleh-oleh sebelum nanti kita melaksanakan sholat berjamaah isya, dan mungkin tamah-tamah kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa juga. Tapi dari depan tadi udah kelihatan ada. Ada orang wa tadrin Allah ya ma'lum ayatin wallahu muwaffiq ila aqrabit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik